Kok Peugeot 3008 2018 up, CX-5 2018 up, atau Grand Santa Fe 2019 dari harga spare part, reliability, dan driving impression. Bla bla bla. Ini orang kalau bikin nama nggak jelas banget. Tasaran kok budget 300 juta, mobil 7-seater buat pemakaian keluarga sehari-hari. Liburan ke gunung mendingan Suzuki XL7 Hybrid, Hyundai Stargazer, mempertimbangkan ketersediaan spare part dan ketangguhan mesin. 300 juta kenapa lo nggak beli? Kok kira-kira Renault KWID yang baru worth to buy nggak ya untuk 5 tahun ke depan? Enggak. Jadi kalau menurut gua, lu kalau kepengen beli hybrid, ya monggo silahkan. Tetapi yang namanya beli hybrid itu cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Dom Lovers, kali ini di episode Menang Mending 32. Jafar Gaming, menang mending koh, mending Camry XV50 2012 atau Mercy E200 2012 dari sisi perawatan, spare part, dan kenyamanan. Terima kasih. Kalau Camry nyaman tapi tidak ya Camry sama Mercy sih tetap sih enakan Mercy. Spare part lebih mahal Mercy lah ya. Camry juga nggak murah tapi lebih mahal Mercy. Yang 2012 Mercy E200-nya cakep-cakep dan masih badak-badak juga itu. Untuk kaki-kakinya Camry juga badak, tetapi Camry itu yang gua nggak suka itu dashboardnya tengahnya itu, yang di konsol tengah itu, di samping-sampingnya itu rentan, retak sih. Sama setirnya itu kulitnya juga harus di trimming ulang sih. Kalau misalkan nggak, dia biasanya suka kelupas-kelupas, cuman balik lagi ya tergantung orang sebelumnya makainya ya. Cuman kalau gua ditanya suruh cari Camry atau Mercy, gua ambil Mercy sekalian karena harga perawatannya mirip-mirip 11-12. Tetapi tetap bro, lu duduk di Mercy, lu tetap duduk di Mercy, lu samperin calon mertua pakai Mercy, dia nggak banyak tanya sih bro tentang apa yang lo kerjakan sih bro. Oki Nugroho, menang mending kok Peugeot 3008 2018 up, CX-5 2018 up, atau Grand Santa Fe 2019 dari harga spare part, reliability, dan driving impression. Peugeot spare part sih nggak murah, CX-5 juga nggak murah sih bro. Kalau reliability bukan mobil cepat rusak sih, gue nggak pernah denger ini mobil cepat rusak sih satu-satu sih. Jadi kalau Peugeot interiornya keren sih menurut gua, cuman orang Indonesia nggak terlalu suka Peugeot dan spare partnya juga nggak gampang untuk ditemui. CX-5 spare partnya bisa inden karena semua spare part masih dimonopoli oleh Mazda Motor Indonesia. Jadi cuman emang harganya harga spare part Mazda. Nah kalau Santa Fe menurut gua sih lebih fun to drive, tetapi ini mobil Korea 2019, ini mobil bisa mapping kenceng banget. Engine nggak pernah trouble yang gimana-gimana. Transmisi yang penting lu ganti oli tepat waktu, dia nggak pernah problem. Cuman harga jualnya hancur sih. Peugeot juga hancur sih. Jadi mungkin CX-5 yang paling nahan harga jualnya sih. Kalau Santa Fe yang diesel juga oke kok harga jualnya, dia masih nahan. Cuman balik lagi sih lu suka yang mana. Ini kalau lu bilang Santa Fe-nya diesel ya enakan diesel. Cuman kalau misalkan lu bukan diesel yang bensin-bensin ya sama-sama lah, ini 11-12. Bla bla bla. Ini orang kalau bikin nama nggak jelas banget. Mending CX-5 2024 AWD atau FWD, CR-V Prestige sebelum facelift, CR-V facelift non-hybrid, Corolla Cross GR Hybrid. Ini kok perbandingannya susah-susah semua, yang nggak ada yang bagus ya. Corolla Cross GR Hybrid itu kan masih mobil hybrid. Kalau lu kepengen mobil hybrid ya oke, ini boleh lu beli. CR-V yang facelift sama sebelum facelift kan cuma beda di facelift doang ya, dalamnya nggak terlalu beda terlalu jauh. Kalau CX-5 yang AWD sih keren sih. CX-5 AWD yang baru sih keren sih memang sih. Cuman harganya Mazda nggak murah sih bro. Kalau lu tanya yang paling ngirit ya udah pasti Corolla Cross yang hybrid paling ngirit. Kalau CR-V dan CX-5 tidak terkenal ngirit ya. CR-V dan CX-5 terkenalnya enak, fun to drive, not ngirit sih bro. Kalau gua nggak terlalu suka hybrid ini. Yang ini I go with Mazda karena Mazda yang CX-5 yang 2024 ini keren sih bro, keren banget sih. Farisal Afri minta saran kok, budget 300 juta, mobil 7-seater buat pemakaian keluarga sehari-hari. Liburan ke gunung mendingan Suzuki XL7 Hybrid, Hyundai Stargazer, mempertimbangkan ketersediaan spare part dan ketangguhan mesin. 300 juta kenapa nggak beli Fortuner second sih? Fortuner, iya kan dapat bro. Iya, kenapa lu carinya Suzuki
R3 XL7 Hybrid sama Stargazer. Mobil 7-seater buat pemakaian keluarga, mau liburan ke gunung. Ya, lu mending sih cari Fortuner diesel sih. Itu jauh lebih nyaman, duduknya jauh lebih luas. Diesel lagi ya kan. Cuman kalau lu kepengen beli mobil baru, Hyundai Stargazer not bad. Tapi kalau lu tanya konsumsi BBM, udah pasti XL7 Hybrid lebih ngirit. Tapi XL7 Hybrid kalau nanti ada yang rusak hybridnya ya otomatis akan lebih mahal daripada Hyundai Stargazer. Hyundai Stargazer laku barangnya, spare partnya juga belum ada problem. Setahu gua Hyundai sih bikin spare parts, bikin mobil spare parts sih jarang problemnya, dia lebih profesional sih. Dan Stargazer nggak susah sih, maksudnya mobilnya nggak rewel dan nggak susah diperbaikin sih, cuman memang desainnya aja kalau lu suka, nggak suka ya nggak suka. Interiornya bagusan Stargazer. Redigean, mending 550 juta, mendingan Crosstrek Subaru atau Mazda CX-30, atau ada rekomendasi lain untuk keluarga kecil dan pengen bisa dipakai camping sesekali. Emang Mazda CX-30 bisa dipakai camping ya? Subaru budget 550 juta, mau disuruh milih Subaru atau Mazda. Dua-duanya bukan mobil yang irit, cuman kalau dari sisi spare part gue pilih Mazda. Karena Mazda walaupun mahal masih ada. Kalau si Subaru ini terkenal spare partnya nggak gampang bos, karena Subaru di Indonesia cuma sedikit kan. Kalau lu mau pakai camping, mendingan lu sewa camper van bro. Ini mana bisa lu pakai camping, maksudnya ya lu keluar dari itu ya pasang tenda juga. Bitter, mending mau tanya perbedaan Scirocco 1400 atau 2000 lebih reliable mana dan problemnya apa aja. Scirocco yang 1400 itu terkenal dengan Scirocco Banci. Scirocco yang sebenarnya adalah lu harus beli yang 2000 cc. Nah, itu mantep itu. Kalau lu tanya reliable, kagak ada Scirocco yang reliable. Lu mau reliable, beli Avanza, bos. Jangan beli Scirocco, bos. Problemnya apa aja? Banyak. Dari turbo, kemudian timing, kemudian si AC-nya, belum lagi selang-selangnya, belum lagi steeringnya, belum lagi transmisinya. Kalau misalkan lu kagak ganti itu oli transmisi sama si filternya, ribet bos ini mobil. Kalau lu masih tanya reliability lu jangan beli Scirocco. Scirocco ini mobil collector's item ya, maksudnya ini mobil gue yakin harganya akan nahan segitu-segitu aja, tetapi problem terbesarnya dia itu di transmisi kalau sampai jebol balik lagi. Karena orang yang pakai Scirocco ini biasanya dibejek-bejek mobilnya, emang yang 2000 cc itu kenceng dan mobilnya ganteng. Scirocco gue nggak suka pintunya panjang, jadi kalau lu parkir di mall harus agak lega jaraknya, kalau nggak lu nggak bisa keluar. Dia karena panjang ya pintunya. Tapi ini kalau lu masih tanya reliability, lu jangan beli Scirocco deh, bener deh. Gua saranin lu jangan beli Scirocco, karena ini bukan mobil untuk reliability bos. Ini mobil untuk lu mejeng, untuk lu nyengir bawahnya, untuk lu bejek-bejek. Dan ini mobil bener-bener bisa makan duit lu. Tapi spare part pasti ada, nggak terlalu susah karena memang banyak yang nyetok. Tapi lu jangan kaget ya harganya ya kalau spare part ya. Turun mesinnya aja sendiri bisa 36 sampai 40 juta ya, turun mesinnya doang. Kalau sampai transmisinya kena, tergantung apanya. Kalau full complete overhaul, ya gocap lah bos, terus siapin lah bos, kurang lebih segitu, tinggal dilihat apanya yang jebol. Biasanya sih itu sih yang jebol. AC oke lah ya, kompresor gitu-gitu 7 jutaan dapet, baru original, kemudian selang-selang hidrolik apa segala macam masih bisa lah. Turbonya kalau kena kenapa-napa 20-an juta lah ya. Jadi not kalau lu masih cari reliability, gue nggak saranin lu beli Scirocco men. Rizal Ramadan, mending mau beliin bokap pickup buat antar furniture, mending Carry atau Grand Max? Grand Max. Kenapa gue bilang Grand Max? Karena kan kita punya rust protection ya. Beberapa kali gue lihat yang Carry yang baru nih, dia karatannya di tempat yang aneh-aneh. Jadi kalau Grand Max kan banyak tuh, maksudnya mobil niaga yang memang dimasukin ke kita untuk dianti karat kan dari bawah kan, dan karena memang kita garansi kan mereka balik nih tiap tahun nih. Si Carry itu punya tendensi untuk karatan di tempat yang aneh-aneh menurut gue. Jadi gue cari Grand Max sih pak, maksudnya Grand Max memang moncongnya jelek ya kan, bagusan Carry moncongnya, tetapi bodinya nggak terlalu karatan. Karena kalau dari sisi engine, Suzuki Carry sama Grand Max bagus dua-duanya, not a problem. Dan kalau dari sisi, jadi gue hanya melihatnya dari sisi fungsional sama sisi yang lain kan. Nah, yang lainnya itu gue menemukan bahwa di Carry dia karatannya di tempat yang aneh-aneh, di mana Grand Max tidak. Itu aja sih. Kalau engine no problem dua-duanya bro. P Yuda, mending bang mobil 4x4 angkutan, mendingan Hilux SC atau Triton SC dari segi durability. Kalau lu mau durability, Hilux sama Triton dua-duanya sama-sama oke banget. Bedanya adalah kalau misalkan lu ke daerah, tergantung di daerah sebelah mana.
di beberapa tempat ada yang nyetok spare part Hilux lebih banyak daripada spare part Triton. Cuman itu dulu ya. Jadi kalau misalkan sekarang kalau lu mau beli mobil-mobil ini, mendingan lu tanya toko-toko spare part dulu. Maksudnya spare part apa nih yang lebih ready dan available. Karena jangan sampai nih lu maunya beli Hilux atau Triton, tahu-tahu yang available di situ spare partnya Ford Ranger. Kan bisa jadi gitu. Maksudnya lu lihat di tempat yang lu punya itu tersedianya spare part apa, karena lu nggak, ini kan mobil niaga ya, lu nggak mau pusing gitu kan untuk spare part. Nah, gue sih cenderung lihat spare partnya, karena menurut gue dua-dua mobil ini dua-duanya sama-sama reliable. Lu cemplukin sawah, lu angkat, lu nyalain lagi dia bunyi greng kok. Jadi nggak bakal rusak punya nih mobil. Terlalu gimana rusaknya juga nggak mungkin. Lu beli yang manual aja ya kan, dia enak banget dipakainya. Lu beli filter solar, lu stok filter solar yang banyak, lu sering-sering kuras tangki, ya gitu aja sih. Nggak enak kok nih mobilnya, bener-bener enak dua-duanya. Bukan, kalau problemnya kan dia bilang angkutan nih 4x4, berarti kan dia di daerah. Nah, problemnya di daerah itu adalah solarnya itu busuk, Pak. Jadi maksudnya solarnya itu jelek. Jadi gue dulu juga sering banget, justru gue gara-gara di tambang, gue baru tahu namanya solar dicampur air laut tuh nyatu. Gue juga baru tahu itu. Itu bahaya banget gitu kan. Jadi lu cek solarnya dengan baik. Kalaupun lu beli di SPBU, ya gue tetap saranin lu ngecekin setiap bulan sih. Maksudnya jangan sampai nyusahin lu kan. Lu beli filter solar dalam jumlah banyak, lu belinya di Jakarta aja, lu cari suppliernya, lu teleponin, lu beli 1 dus, lu suruh kirim 1 dus. Karena filter solar menurut gue kalau lu pakai kerja ya buat angkutan yang sebulan sekali lu ganti, Pak. Lu beli filter solar yang biasa aja juga oke, yang penting sebulan sekali lu ganti, dia tenaganya akan bagus dan mesin lu nggak rusak-rusak. Itu aja sih. Karena memang solarnya di daerah parah sih. Bukan masalah solar BPJS sih, emang dicampur oli bekas, kadang-kadang dicampur air laut. Jadi ya gitulah, lu tahu sendiri. Sekarang kalau misalkan 1 drum 220 liter, lu keluarin 20 liter, lu campur air laut sama oli bekas 20 liter, ya terus lu kocok-kocok, ya udah untung 20 liter Pak dia Pak, gitu loh ceritanya. Marcelino Simanjuntak, rekomendasi pilih Triton Hilux untuk trek tanah gambut yang berlumpur. Sama aja, yang penting 4x4, bannya lu gedein aja dikit. Harry, oh iya sama manual ya, jangan lu beli Matic. Harry Yaditama, kok saran buat double cabin 2018-2019? Kalau double cabin, ya Hilux boleh, Triton boleh, D-Max boleh, Ford Ranger boleh kalau lo orang suka, tergantung kesukaan sama tergantung tersediaan spare part di daerah lu. Semuanya bisa minum solar biasa, solar jelek, cuman tetap lu gue saranin stok filter solar. Itu aja sih. Rumah Haryodilah. Kok kira-kira Renault KWID yang baru worth to buy nggak ya untuk 5 tahun ke depan? Enggak. Lu jangan beli logo aneh-aneh deh bos, ini Indonesia bos. Semua mobil yang beredar itu kebanyakan dikontrol Astra. Gue cuman kalau Renault kan dia mungkin di Indonesia juga nggak terlalu serius ya, dipegang sama Nissan juga. Jadi gue nggak terlalu suka kalau misalkan mobil itu setengah-setengah, karena nanti satu harga jualnya pasti hancur. Harga jual doang mending, spare partnya itu kalau misalkan kagak ada, lu sakit kepala lu nyarinya lu bener-bener. Karena jujur aja kita kalau misalkan di bengkel nih ketemu Renault, kalau misalkan cuma spare part engine masih oke lah ya. Spare part AC kadang-kadang ada persamaannya. Kalau misalkan body, lu keserempet, ketabrak, spion pecah, kaca lampu pecah, lu carinya mau nangis, bener-bener mau nangis. Okti Widiarto, kok lu yang gemongnya kampret, mending Civic VTIS 2005 manual atau Swift tipe ST 2009 manual dibanding karena harga mirip-mirip. Oke, kalau gua beli Swift karena spare part lebih murah. Kalau Civic VTIS 2005 emang keren, harganya juga mirip-mirip Swift, cuman spare partnya harusnya lebih mahal sih. McD, kok tolong rekomendasiin mobil second Matic 3 seater, oke, di bawah 100 juta, 3 seat dong, 3 lembar tuh ya. Di bawah 100 juta, thank you. Second Matic 3 seater bawah 100 juta, Avanza, Xenia, R3, banyak. Degjal, kok bahas Mitsubishi Delica dong yang harganya masuk akal, kelebihan dan kekurangan, bla bla bla. Itu nanti kita bikin satu video sendiri tentang Mitsubishi Delica, oke? Sandi Adityo, mobil hybrid bakal menyusahkan pada waktunya. Gimana dengan mild hybrid? Apakah sama? Mild hybrid kan baterainya lebih kecil, lebih sedikit, dan tergantung apa yang dia lakukan. Kalau di Indonesia kan ada yang R3 di mana dia fan bell-nya itu digabung dengan si motor, sehingga si motornya itu memutar si fan bell hanya untuk meringankan beban si engine. Ya itu bisa
bisa, dan itu tetap sama sih, baterai tetap ada umurnya, fan belt tetap ada umurnya, dan motornya itu sendiri tetap ada umurnya. Jadi kalau menurut gua, lu kalau kepengen beli hybrid, ya monggo silahkan, tetapi yang namanya beli hybrid itu nggak bisa lu ukur dengan pengiritan atau penghematan BBM ketika lu beli. Maksudnya lu kepengen beli, jangan diukur, oh ya gue beli hybrid karena ngirit. Kalau menurut gue sih nggak ngirit sih nantinya sih. Karena kita udah tahu di atas 5 tahun itu akan menjadi problem. Jadi kalau menurut gue masih lebih suka, misalkan nih lu mau kepengen ngirit banget, ya lu cari aja mobil kayak Swift, Espresso, Karimun Wagon R gitu-gitu kan, yang 1:22, 1:23. Ada yang bilang katanya Ayla Agya dapat 1:22. Itu sih gue nggak ngerti lu nyetirnya gimana sih. Setahu gue Ayla Agya tuh 18 ya kan, 17 itu normal. Dia bisa dapat 1:21, either ngitungnya salah atau nyetirnya super turunan mulu gitu kan. Tanjakannya gue nggak tahu gimana gitu kan. Tapi ya setahu gue sih on average Ayla Agya tuh 17-18. Yang on average memang bener-bener 20 sampai 23 itu Karimun Wagon R Espresso. Itu sih gila sih ngiritnya sih. Dan kalau menurut gua lu mau ngambil ngirit ya lu ambil itu, karena dijamin tidak menyusahkan. Engine pak, 3 silinder, minum bensin, minum oli. Harga jualnya jelas, semua teknisi dari Sabang sampai Merauke bisa benerin. Beli yang manual, ya gue sih disclaimer dulu. Di Domo Transmisi kita sudah masuk banyak AGS nih. Jadi gua nggak saranin ya lu beli itu ya, karena spare partnya cuma ada di Suzuki, dan Suzuki sekali keluarin harga 15 juta, 12 juta, 10 juta. Jadi saran gua lu beli manual aja, nggak usah beli yang AGS-AGS-an. Gua kagak suka itu transmisinya. Lu injek rem dikit dia udah ngopling, lu lepas rem dia mau engage koplingnya, cuman mobil mundur dulu. Jadi gua nggak suka itu transmisi. Gua nggak suka sih. Mendingan manual aja sekalian ya kan. Lebih nggak nyusahin lu, ganti kampas kopling paling 900.000 ya kan, itu udah paling mahal. Jadi mendingan lu cari yang begitu kalau lu bener-bener mau ngirit. Kalau lu kepengen beli hybrid monggo beli, tapi gua nggak sarankan lu beli hybrid dengan pikiran mobil ini lebih menghemat lu di masa depan. No, karena ya lu kepengen beli aja gitu kan. Oke, sekian dulu menang-mening dari saya, Dokter Mobil. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.